Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan ya ini adalah laptop yang udah sering banget muncul di beberapa segmennya Gaptek. Dan memang laptop ini juga udah gua pakai untuk keperluan sehari-hari gua. Kalau gitu langsung aja kita mulai reviewnya Asus ROG Strix GL553 VD. Seri GL553 mungkin bisa gue sebut sebagai kelas mainstream yang diluncurkan oleh Asus ROG. Karena apa? Laptop ini termasuk salah satu ROG termurah dari beberapa jajaran line up yang diluncurkan. GL553 VD sebenarnya juga punya dua versi, yang di gua ini harganya itu 16 juta. Tapi ada juga seri GL553 VD yang harganya 14 juta dengan sedikit pemangkasan pada sisi storage, alias yang 14 juta RAM-nya cuma 8GB, nggak dapat SSD dan harddisknya cuma 5400 RPM. Nah, tapi sebelum ke spesifikasinya, gue mau bahas desain karena di laptop ini udah ada sedikit perubahan desain dari seri-seri ROG Strix sebelumnya. Di range harga 16 juta, GL553 VD udah dikasih bahan brush metal pada cover bodinya. Sehingga di laptop ini, bye-bye deh sama yang namanya bekas sidik jari. Kesan premium tetap didapetin di laptop ini meskipun ini bukan kelas high-end-nya ROG. Bagian dalamnya terbuat dari high quality plastik dengan sedikit tekstur bergaris. Di bagian ini juga bekas-bekas sidik jari hampir nggak membekas sama sekali. Kali ini juga Asus nggak begitu menonjolkan logonya. Di bawah monitor kita nggak lagi temuin logo Asus, tapi yang kita temuin adalah logo Republic of Gamers. Nggak cuma itu, tren RGB di 2017 pun udah diberikan di GL553 VD ini. RGB lighting terdapat pada seluruh area keyboard yang bisa diatur dengan software Aura tentunya. Tapi memang Asus nggak memberikan begitu banyak profil LED di sini. Dan RGB pada keyboard ini bertipe segmentasi alias terbagi jadi 4 bagian untuk mengcustomnya. Keyboard ini juga agak tinggi dan berasa begitu tactile pas lagi ngetik dan mungkin ini akan cocok buat diajak ngegame juga. Sayangnya tombol power yang berada di pojok itu kalau kesenggol langsung bikin laptop ini jadi standby. Gue sih berharap Asus secepatnya adain update driver untuk keyboardnya biar tombol itu ditekan agak lama dulu baru berfungsi. Biar nggak ganggu aja gitu kalau lagi pakai numlock, bener nggak sih? Sebagian orang juga terkadang masih ngebutuhin yang namanya DVD RW. Meskipun gue sebenarnya nggak butuh-butuh amat sekarang. Tapi yang jelas laptop ini menyediakan DVD RW dan di sebelahnya terdapat USB 2.0. Di samping satunya kita akan mendapatkan LAN port, HDMI, 2x USB 3.0, USB Type-C dan audio jack 3,5 mm. Gak lupa juga terdapat card reader di bagian depan, tepatnya di bawah bagian LED indikator. Laptop ini bisa dibilang nggak begitu berat untuk ukuran laptop gaming. Beratnya ya paling cuma 2,5 kiloan lah. Jadi masih enak buat dimasukin ke dalam ransel. Apalagi di sini juga lo akan dapetin ransel ROG yang bentuknya compact banget. Kita sekarang beralih ke monitor atau layarnya dulu deh. Salah satu nilai jual GL553 VD adalah dengan hadirnya monitor Full HD IPS yang memang tingkat kontras dan akurasi warnanya memang sangat baik. Dan ini adalah salah satu poin plus kenapa GL553 VD bisa jadi ROG sejuta umat. Yang nggak cuma gamer yang bisa pakai, tapi buat desainer dan editor juga akan cocok menggunakan laptop ini. Di atasnya terdapat webcam yang standar-standar aja, jadi kalau bagian itu mungkin akan gue skip. Dan kita langsung lompat ke spesifikasi. Gue tadi bilang kalau GL553 VD bisa jadi nggak cuma cocok buat gamer tapi editor juga. Itu karena laptop ini menggunakan Intel Core i7 7700HQ, yaitu prosesor generasi ke-7 yang diluncurkan oleh Intel yang dari dulu musiknya nggak berubah-berubah dari zamannya Pentium 4. Nah, yang udah agak berumur pasti tahu tuh musik itu dulu sering banget nongol di TV. Karena laptop ini emang kelasnya kelas mainstream, GL553 VD diberikan GPU GeForce GTX 1050 akan tetapi dengan VRAM 4GB. Selebihnya laptop ini punya RAM 16GB DDR4 2400 MHz, SSD M2 128GB, harddisk 1TB 7200 RPM, Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain. Dan perlu gua kasih tahu kalau laptop ini belum mendapatkan Windows original.
OS yang didapatkan di dalam laptop ini pas baru beli adalah Endless Linux yang cuma bisa dipakai ngetik dan browsing doang. Jadi lo harus beli lagi Windows-nya untuk laptop ini. Kalau bisa sih yang ori. Opsi upgrade GL553VD juga bisa dibilang cukup oke. Karena kalian bisa upgrade hingga 32GB RAM-nya. Dan slot M2 ini udah mensupport NVMe apabila kalian mau pakai SSD Sultan yang kenceng parah. Di bagian isi jeroan laptop ini, gue juga menemukan hal yang menarik di bagian cooling sistemnya. Karena meskipun blowernya cuma satu, di area exhaust terdapat heatsink berwarna orange, yang bikin laptop ini nggak begitu bising apabila saat posisi full load. Cooling system laptop ini cenderung lebih mendirect ke bagian GPU daripada CPU-nya kalau gue perhatiin. Karena di sini suhunya bisa dibilang sangat adem untuk GPU-nya, tapi ya nggak bikin clock speed prosesor lo jadi throttling juga. 7700 HQ-nya masih bertahan dengan turbo boost rata-rata 3,2 GHz. Oh iya, daya tahan baterai laptop ini bisa dibilang udah sesuai standar laptop pada umumnya yang bisa bertahan 4-5 jam untuk penggunaan normal dengan power option balance. Sementara kalau dibawa ngegame atau power option high performance akan habis dalam waktu 1,5 jam. Dalam posisi ngegame, gue sangat merekomendasikan untuk colok power adapter karena di situ GPU akan berjalan 100%. Nggak usah khawatir karena hampir semua laptop keluaran terbaru itu udah smart power. Jadi baterai nggak terus-terusan diisi kalau colok terus. Malah power adapter ini sekarang udah kayak power supply agar laptop bisa sepenuhnya bekerja secara maksimal. Jujur aja beberapa editan video gue juga diedit dengan laptop ini dan gue masih ngerasa nyaman-nyaman aja buat ngedit di Vegas 14. Seharusnya kalau lancar ngedit dan render di Vegas, otomatis di Adobe Premiere atau di After Effects juga lancar jaya. Karena di Adobe akan lebih optimize dengan dukungan CUDA. Lanjut ke benchmark sintetik, Cinebench R15 Multicore mendapatkan skor 750 dan single core-nya 160. Dan pada 3D Mark Firestrike, skornya berada di angka 5300-an, yang memang angkanya serupa dengan GTX 1050 pada umumnya. Buat pengujian gamenya, di sini gue akan kasih hasil benchmark dengan game-game yang karakternya berbeda. Ada yang intens di CPU, ada yang intens di GPU. Gue juga pastinya akan memasukkan angka 99 persentil untuk mastiin seberapa nyaman mainin game di laptop ini. Buat yang belum tahu 99 persentil itu apa, gue udah sempet jelasin sebenarnya di review yang udah-udah. Kayak gini nih, angka ini yang akan menyebabkan terjadinya stuttering apabila angkanya terlalu kecil. Bedanya dengan minimum FPS adalah minimum FPS itu adalah rata-rata FPS terendah, sementara 99 persentil adalah 1% FPS terendah dari total frame yang berjalan. Nah, udah tahu kan apa itu 99 persentil? Sekarang simak aja hasil benchmarknya karena gamenya lumayan banyak. Ini dia. I'm in trouble, black coffee, I see trouble. Man, I'm not gonna get home. Black coffee, I'm so dizzy. Black coffee, please get busy. Oh, nothing to get home. Black coffee, I'm in trouble. I'm so dizzy. Please get busy. Man, I'm not gonna get home. Black coffee, I'm in trouble. I'm so dizzy. Please get busy. Oh, now I'm not gonna get home. Kesimpulannya, laptop ini memang gua rasa bisa jadi ROG sejuta umat seharusnya. Karena ya menurut gua GL553VD memberikan aspek-aspek yang membuat laptop ini menjadi terkesan seimbang untuk skenario penggunaan yang berbeda-beda. Buat yang nggak pernah merhatiin jenis layar, cooling system, dan SSD, mungkin akan ngerasa kalau laptop ini harganya tinggi.
Karena gue sering banget temuin orang cuma lihat laptop dari prosesor, RAM, sama VGA card-nya doang. Gak merhatiin hal-hal lain yang sebenarnya penting untuk penggunaan sehari-hari kita nanti. Nah, itulah dia dari gue review mengenai Asus ROG Strix GL553VD. Lu coba komentar-komentar di bawah aja lah, kira-kira pendapat subjektif lu gimana mengenai ROG Strix GL553VD ini. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.